Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat semangat, selamat berjuang, selamat berijtihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kembali lagi bersama channelnya Ahsan Aswaja, Ahsan Jampang Barokah. Mudah-mudahan Indonesia berkah, Indonesia maju, Indonesia berjaya, jayanya para ulama, jayanya para orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini sudah ditemani lagi bersama ketum dari Hima Aswaja. Siapa Kang namanya Kang? Arya Effendi. Dari mana asalnya Kang? Pangandaran. Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah membuat postingan juga, membuat konten juga dengan Kang Arya, Ketua Hima Aswaja angkatan 2019-2020. Baik, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan perbincangan. Ini acaranya santuy, tapi kita membuat rencana berdakwah ya untuk selalu syiar, meskipun istilahnya kita sebagai mahasiswa kita ya berbeda dengan orang-orang yang elit lah, mereka yang sudah hebat-hebat, tapi kita meskipun sedikit tidak ada salahnya kan, kita namanya juga berjuang ya, berijtihad, bermujahadah. Nah baik, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Kang Arya. Jadi acaranya kita santuy, tapi istilahnya berdakwah, kita mencari waktu, mencari kesempatan di sela-sela pandemi ini ya kan. Iya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menanyakan ke Arya, karena di sana banyak teman-teman kita yang mau masuk UIN gitu ya, istilahnya mereka ya bukannya kurang beruntung, tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk ya lebih baik lagi, untuk lebih bermujahadah lagi. Istilahnya ketika dulu Kang Arya kan mau masuk UIN ini, problematika apa yang Arya dapatkan mau masuk UIN dulu? Apakah sesuai dengan target, misalkan ketika mau masuk UIN, oh ini langsung diterima gitu, ataupun ada beberapa hambatan-hambatan yang Arya dapatkan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Silakan Kang tanggapannya. Terkait masuk UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini kan kampus kita yang tercinta gitu. Kampus kita tercinta UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Iya. Sebelumnya mungkin nanti apabila Pak Rektor nonton, betul. Amin. Ya, Pak Rektor ataupun Pak Dekan dan orang-orang pejabat lainnya, birokrat yang saya hormati. Iya. Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kenapa mungkinnya pertanyaannya? Nah, saya akan awali dari sini. Dulu saya sekolah tingkat SLTA di MAN 2 Pangandaran. Dulu waktu saya masih di sana 2016 keluarga tuh belum menjadi mandupan MAN 2 Pangandaran. Dulu masih karena istilahnya, nah sebutan nama MAN Pangkalan, Madrasah Aliyah Negeri Pangkalan. Itu tempat sekolah saya dan itu alma mater saya ketika SLTA Kang Ahmad. Betul. Nah, di sana ya keunikan ataupun mungkin ciri khas MAN 2 Pangandaran kalau sekarang guru-gurunya, karyawan-karyawannya, serta satpam dan yang lainnya itu sangat mengayomi kepada siswa dan siswi. Gitu. Iya, dekat itu ya. Yang pada akhirnya saya itu tidak memiliki cita-cita ataupun keinginan untuk melanjutkan perkuliahan. Namun ketika seiringnya berjalan waktu, saya berbincang-bincang, berdiskusi dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang berada di kampung halaman. Betul. Semuanya itu pada mahasiswa-mahasiswi. Nah, yang akhirnya saya pun terinspirasi oleh mereka. Nah, singkat cerita,
saya alhamdulillah Kang Ahmad dari mulai pendaftaran bukan saya yang daftar, didaftarkan oleh guru-guru yang ada di sana. Betul. Saya cuma mengurusi berkas-berkas yang harus dipersiapkan ketika mau daftar pemberkasan. Setelah itu alhamdulillah saya lolos melalui jalur SPAN PTKIN. SPAN PTKIN. Iya. Jalur kedua ketiga itu. SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu khusus untuk perguruan tinggi nuansa keislaman. Jadi SPAN PTKIN itu tidak ada uji Unpad dan ITB. Namun di sana ketika saya udah lolos, sudah dipastikan lolos, sudah dinyatakan lolos melalui jalur SPAN PTKIN bersama teman-teman saya. Nah, saya pun ikut juga daftar melalui SBMPTN. Di Bandung. Nah itu cuma saya ngambil UPI dan Unpad. Ya akhirnya saya nggak lolos gitu. Yang lolos di UPI dan Unpad itu. Iya. Ya, saya ambil yang ini SPAN PTKIN di UIN Bandung Kang Ahmad. Terus apa hikmah mungkin ya? Apa hikmah dari sana? Ternyata banyak pesan ataupun kesan yang ingin Allah sampaikan kepada saya, mungkin ketika ini pengalaman saya, bahwa bukan berarti UPI dan Unpad itu lebih rendah atau bukan ini ya dibandingkan UIN. Nah ya, bukan berarti seperti itu. Tapi Allah lebih mengetahui, oh saya ini nih lebih cocok di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sehingga di Unpad tidak diterima, tidak diterima, ya ke sini Bandung. Nah, yang pada akhirnya sekarang 2020 Kang Ahmad, saya pun bisa merasakan betapa nikmatnya di UIN Bandung. Masya Allah. Kenikmatan itu bisa disediakan dari berbagai fasilitas yang ada, kemudian dari respon teman-teman, rekan-rekan yang ada di UIN, dan bahkan dosen-dosennya pun ramah gitu, agamis dan humoris. Gitu. Iya. Terus apa Kang Ahmad? Oke, saya tanggapi ya, berbicara mengenai masuknya UIN, ya saya juga sama dulu, karena kita kan satu alma mater istilahnya, UIN hanya beda jurusan aja gitu kan ya. Satu organisasi, satu visi, satu misi, satu istilahnya syiar ingin menyebarkan dakwah. Tapi kan di luar sana teman-teman kita istilahnya yang mau masuk UIN itu kan bukan hanya 1000-2000 Kang ya. Iya. Yang saya tahu aja kemarin ya, khususnya di sekarang angkatan pandemi ya, angkatan pandemi corona, yang diterima kan hanya 7.500 kan untuk angkatan sekarang. Sedangkan yang mau masuk UIN itu menurut Tribun ataupun menurut media, PTKIN yang ada di Indonesia itu ternyata UIN Bandung lebih unggul kan. Iya, jadi kurang lebih ada diminati. Betul, lebih dari 100.000 yang daftar ke UIN, dan mereka semuanya sebagian ya belum mendapatkan kesempatan istilahnya di UIN itu, karena fasilitas UIN yang sekarang itu belum begitu besar ya. Di UIN itu hanya baru ada kurang lebih 7 fakultas kalau saya, 8 sekarang ya. Ada fakultas baru, fakultas FI gitu ya. FEBI ya, iya FEBI. Makanya kita memberikan inspirasi istilahnya kepada teman-teman yang ada di sana itu. Jadi jangan menyerah kalau misalkan sekarang teman-teman belum ada kesempatan mau masuk UIN. Siapa tahu Allah memberikan kesempatan di tahun yang akan datang. Toh misalkan Allah belum memberikan kesempatan di UIN, coba teman-teman lihatlah, masih banyak universitas-universitas yang lebih baik ataupun yang baik seperti UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita istilahnya dalam konten ini tujuannya memberikan inspirasi, memberikan semangat bagi teman-teman yang belum bisa masuk UIN gitu ya. Dan kita juga sama mendoakan bagi teman-teman yang dimana yang sudah banyak ribuan masuk UIN ini, yang angkatan sekarang khususnya misalkan 7.500 gitu ya. Teman-teman harus lebih semangat, teman-teman harus lebih berijtihad, karena lingkungan perkuliahan itu berbeda dengan lingkungan semasa di SMA, semasa di aliyah gitu ya. Kalau kita semasa di aliyah itu kan
istilahnya kita menimba, dikasih materinya oleh guru, dikasih oleh disuapi terus. Tapi kalau istilahnya kita sudah menjadi mahasiswa, kita istilahnya belajar mandiri. Kita istilahnya belajar mencari referensi, mencari misalkan pembimbing, mencari orang-orang yang sesuai dengan istilahnya hati kita, sependapat dengan apa namanya retorika pemikiran kita. Itulah di sana kita belajar mandiri gitu ya, belajar mandiri ya. Alhamdulillah. Maka dari itu ya. Boleh bertanya Kang Ahmad? Oke, ya. kita kan ya, istilahnya sharing. Oke, saya lihat dulu. Silakan Kang. Takutnya ini kejeda. Oke, udah 10 menit. Bagus. Gini Kang Ahmad. Oke. Karena sudah dikatakan bahwasanya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu merupakan satu media kehidupan yang bernuansa yang ada dalam kehidupan Kang Ahmad. Betul. Saya ingin tahu nih Kang Ahmad. Oke. Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di lingkungan kampus nih. Hal yang paling mengesankan ataupun peristiwa yang sampai saat ini masih teringat gitu. Oke, bagus. Itu yang seperti apakah? Apakah masuk organisasi ataupun dimarahi dosennya ataupun dikerjain sama teman atau apa gitu Kang Ahmad yang paling mengesankan di dunia perkuliahan terutama di UIN Bandung. Oke, itu jadi balik tanya ke saya. Ya, terima kasih. Oke, siap. Baik, akan saya jawab ya. Pertanyaan pertama ketika saya masuk UIN kan, kalau Akang tadi jalur SEPAN PTKIN gitu ya. Kalau saya dulu masuk UIN itu pertama mau masuk UIN dari sekolah, kebetulan saya bukan dari Mangga. Saya masuknya dari SMA Negeri 1 Sageranten yang ada di Jampang. Sekarang menjadi SMA 4 Sukabumi atau SMA 5 Kabupaten Sukabumi. Intinya udah berubah nama. Oke, udah berubah nama sekarang. Jadi gini Kang, ketika dulu saya semasa SMA, ya memang dikatakan kalau di SMA itu kan ada guru pembimbingan konseling gitu ya. Nah, guru pembimbingan konseling itu sebagai pembina pramuka juga, dan saya di sekolah SMA itu menjabat sebagai judat. Judat itu juru adat di pramukaan, organisasi pramuka. Saya kebetulan di SMA itu berbagai organisasi saya tempuh, saya ikuti gitu ya. Dari mulai pramuka, RMS remaja masih sekolah, OSIS sebagai ketua bagian keagamaan. Jadi di sekolahnya itu saya sebagai ustadz dinamakan gitu. Jadi setiap pagi di sekolah suka ngaji Al-Quran meskipun SMA gitu kan. Itu terlaksanya program itu angkatan saya gitu. Jadi setiap sebelum belajar itu minimal 15 menit 10 menit mengkaji Al-Quran satu malam. Itu di sekolah saya. Nah ketika itu saya dengan guru-guru semua yang ada di SMA itu dianggap bapak, dianggap keluarga kan. Jadi udah enggak siapa-siapa lagi gitu. Kadang saya makan di sekolah, kadang kalau misalkan malam ada rapat organisasi OSIS di sekolah gitu. Jadi dianggapnya lah saudara ataupun keluarga gitu. Nah kata itu guru konseling saya bilang, Pak Ade namanya beliau, Mad, kamu mau sekolah nggak, mau kuliah nggak gitu, kata saya. Mau Pak, kebetulan saya niat mau sekali gitu. Saya cita-cita ingin membahagiakan orang tua. Kenapa? Karena saya dari SD itu kan nggak langsung masuk ke SMA, langsung ke SMP kan. Jadi dari SD itu saya 1 tahun istirahat berhenti dulu kan. Karena yang pertama ekonomi kurang, kedua banyak saudara atau banyak saudara-saudara yang lain yang menakut-nakuti bahwa kamu tidak mungkin mampu bisa sekolah, bisa kuliah gitu. Nah dari sana, dari SMA itu ditanya gini, kalau kamu mau kuliah, ini Bapak akan masukkan kamu ke UIN gitu. Minggu depan ada surat dari UIN Bandung yang tembus ke kita gitu, surat undangan katanya seperti itu. Saya bilang, Pak, UIN itu apa? Belum tahu Kang, sama sekali saya belum tahu UIN. Karena nama gorengan gitu. Iya, nama gorengan. Belum tahu UIN, semasa saya udah kelas 3 itu Kang, di OSIS sudah aktif, kadang di internet ada aktif, tapi saya jarang lihat kampus mana yang terbaik. Iya, UIN itu kata beliau, UIN Universitas Islam Negeri Mad gitu. Kamu masa saya udah kelas 3 gak tahu UIN gitu kan? Gitu. Katanya gitu. Oh iya Pak, UIN itu Universitas Islam Negeri. Ada berapa Pak? Banyak Pak UIN gitu katanya. Banyak Mad katanya. Ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, di Jogja ya. Terus di Cirebon, terus
di Jakarta, ada di Bandung gitu. Nah minggu depan akan ada surat ke kita katanya gitu. Nah, kamu bapak masukkan jalur undangan, jadi jalur beasiswa kan pertamanya. Nah ketika itu baik Pak, kalau gitu saya terima kasih sebelumnya Bapak udah memberikan kesempatan kepada saya, mudah-mudahan saya keterima. Nah setelah itu ada surat undangan 1 minggu ke depan dan saya didaftarkan melalui jalur undangan. Jadi jalur undangan itu kan diundang ya, sekolah kami itu diundang untuk masuk ke sini. Jadi nanti ketika ke sini itu dapat beasiswa bidik misi katanya seperti itu. Nah ketika itu karena mungkin ya guru kami itu sibuk karena itu ada PPL kan, ketika zaman itu ada PPL. Jadi mengurus PPL yang mau ke Pelabuhan Ratu. Jadi ketika itu saya batal jalur masuk utama, jalur undangan itu batal. Karena gagal, nggak bisa, karena ya yang pertama mungkin untuk apa namanya administrasi ataupun ininya nggak sampai gitu. Nah ketika itu masuk jalur kedua, yaitu jalur prestasi akademik kan. Nah jalur prestasi akademik, alhamdulillah ketika itu keterima ya. Saya rapot saya diambil, terus sertifikat yang saya ikuti misalkan sertifikat pelatihan Al-Quran ya, karena saya di bidang RMS remaja masuk sekolah, terus sertifikat pramuka di bawah, sertifikat OSIS di bawah gitu. Nah ketika itu diserahkan ke sini dan alhamdulillah saya diterima masuk jalur prestasi. Ketika itu diumumkan bahwa di internet ya calon mahasiswi yang keterima jalur prestasi akademik, dan saya ucapan alhamdulillah alamin, saya ada di sana gitu atas nama Ahmad Sanusi diterima sebagai calon mahasiswa UUN Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah kan. Dari sana saya nelpon orang tua, karena saya kan di pondok, nelpon orang tua ke rumah, nah saya ini bisa kuliah gitu, saya diterima di UUN Sunan Gunung Jati Bandung gitu. Alhamdulillah, sangat bangga bagi saya bisa masuk kuliah ya. Dari perjuangan itu mungkin dari beberapa orang yang masuk ini itu banyak kan, ada 18 orang di sekolah saya yang mau masuk UIN, tapi yang keterima hanya 9. Nah itu mungkin awal mula saya masuk ke sini, dan pesan yang paling ingat sampai sekarang ketika saya masuk ke sini, karena saya niatnya ingin benar-benar, ingin sungguh-sungguh, ingin mencari pengalaman, ingin mencari ilmu. Saya seperti orang bilang betul, wah pokoknya sangat benar sekali. Ketika itu opak kan di sini, aula ini nih bisa dilihat Abja Sulaiman, dulu saya di sana. Kurang lebih ada 5.000 mahasiswa yang baru, angkatan saya 2002. Nah ketika itu pokoknya mah ketika ada kakak yang harus menyuruh ke depan, saya pasti ke depan, tampil ke depan saya. Makanya banyak mahasiswa-mahasiswi yang kenal saya karena suka ke depan tampil ya, tapi saya nggak kenal mereka kenal. Ini yang Mas Sanusi yang selalu ke depan katanya. Ketika itu kan ada Fatwa Bumi ya, ke depan maksudnya itu disuruh, terus ada pencaksilat Banten disuruh ke depan, saya ke depan. Tiup tadi saya ketika itu masuk ke depan, orang lain kan apa namanya tinggal gitu dia lihat gitu ya. Ketika itu nah dari sini kan misalkan udah beberapa hari ada organisasi, bukan organisasi, ada istilahnya perkumpulan dari setiap fakultas kan, setiap fakultas. Nah ketika itu Fakultas Tarbiyah gitu ya, di sana di depan yang sekarang jadi Fakultas Dakwah, di sana kan di DPR. Nah kumpulnya di sana Fakultas Tarbiyah itu. Nah ketika kumpul di sana ada sambutan ketua dekan. Siapa ketua dekannya? Yang sekarang beliau menjadi rektor. Beliau Profesor Dr. Mahmud. Ya. Nah di sana itu beliau bertanya kepada mahasiswa angkatan saya. Baik, siapa saja sekarang yang mau ke depan, Bapak sebelum melanjutkan sambutan ini, Bapak akan tanya siapa yang mau tampil ke depan. Saya ngacung kan, ngacung ke depan. Bapak akan tanya, kata beliau seperti itu. Masih ingat sama sekarang itu ya, memang apa namanya ketika itu beliau nanya, siapa kamu ya calon udah keterima nih di UIN, kata beliau. Apa tujuan kamu masuk UIN Sunan Gunung? Itu kan. Langsung gimana jawabnya? Ya,
Saya jawab, Pak, saya masuk tujuan ini, masuk UIN ini yang pertama saya dikasih kabar gitu ya sama guru konseling. Tujuan saya masuk UIN itu saya ingin mencari ilmu karena Allah, dan suatu saat nanti saya akan mengamalkan ilmu ini karena Allah, katanya. Wah, luar biasa kan? Bagus, apa setuju gitu ya? Kamu luar biasa kalau seperti itu. Tujuan kampus ini adalah wahyu memandu ilmu, dan ketika wahyu memandu ilmu itu salah satunya ya dengan ikhlas, katanya kan gitu. Ngajar dengan ikhlas, dosen-dosennya ngajar dengan ikhlas, kamu mahasiswanya belajarnya juga dengan ikhlas. Bagus, kamu apa setuju lah? Dikasih uang kan? 100.000 kan? Wah, luar Waktu biasa. itu kan mungkin besar gitu. Oh, besar kan? Bukan, bagi saya itu sangat luar biasa sekarang. Tapi juga yang bukan dinilai dari nominalnya itu 100.000. Bukan. Tapi hasil apa? Aduh, Nah, luar gitu biasa. kan? Alhamdulillah. Ya. Itu yang menjadi kebanggaan Ya. kami. Saya ingat sekali gitu ketika awal mula masuk UIN, ketika sudah obat. Itu kan. Nah, setelah itu ya alhamdulillah lah. Pokoknya ada rasa tersendiri lah, ada kebanggaan tersendiri dengan teman-teman yang apa namanya? Ya yang ditanya gitu, karena saya orangnya ketika disuruh pertanyaan maka saya selalu mengacungkan. Oh iya. Kan alhamdulillah ketika kuliah juga ya belajar filsafat itu kan pemikiran gitu kan ya, dari filsafat umum, filsafat bahasa, filsafat agama. Saya selalu ketika ada pertanyaan bertanya. Dan alhamdulillah ketika kita banyak bertanya, banyak berpikir, dosen itu senang kan, karena cirinya ketika kita itu mungkin berpikir, cirinya bahwa kita itu ada perspektif interaksi akademisnya. Iya, dengan beliau. Alhamdulillah nilai-nilai ya A gitu. Semua filsafat saya nilainya A. Karena ya saya dari sana lagi. Terus ketika itu ya saya karena bareng dengan Ustaz Lukman istilahnya ya, suka saja dulu itu dari tahun 2012 itu karena saya masuk organisasi di UIN itu banyak juga sebenarnya. Upeteki masuk ya? Masuk ya, angkatan 2012. Terus Asma aja juga masuk ketika itu. Pramuka masuk kan? PMI masuk ya? PMI juga ya? Masuk kan? Alhamdulillah. Tapi ya begitulah, saya tujuannya ingin silaturahim. Saya tujuannya ingin punya banyak pengalaman. Nah ketika itu di UPTK ya hanya beberapa, saya jarang aktif juga istilahnya, karena saya kan di pondok. Di pondok itu banyak kegiatan dan saya dijadikan pengurus juga, dikekang juga, ada tanda tangan hitam di atas putih. Jadi jangan terlalu banyak di luar, kecuali hanya siang. Nah ketika itu masuk ke Aswaja, diajak teman, ketemu sama utama lah. CS sampai sekarang CS ada. Ya. CS Ustaz Lukman gitu ya. Orang ke saya gitu kan. Ini siapa gitu ya. Matanya besar gitu. Saya kan kaget gitu ya. Biasa gua di mana gitu. Nah gitu. Ketika itu kan saya sambil dagang juga kan. Dagang keripik. Jualan apa? Keripik beli. Tahu kan? Keripik beli. Nah ketika itu ada teh Lisa. Bukan Teh Lisa, yang orang Bekasi itu siapa? Teh Lisa. Iya Teh Lisa gitu. Beliau kan sekarang udah sukses. Iya. Jadi bisnis. Udah punya suami, udah punya anak gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Lisa jadi agen saya itu. Agen pembeli keripik beli gitu. Iya. Kalau beli beliau 10 kan, 10. Nanti kan saya ya jualannya 2.000-an. Kalau beli 10 jadi 20.000 gitu ya. Kadang 15, kadang 20 gitu. Gitu kan. Enggak tanggung ya? Enggak tanggung. Aduh makanya saya terima kasih sekali lah. Jadi itu kakak tinggal saya juga sengaja. Kadang ya seperti itu diajak Ustaz Lukman, karena saya kan ketika itu memang belum aktif sekali ya. Hanya diajaki sama Kang Lukman kan fokus di sana ya. Tapi saya belum bisa karena saya banyak tanggung. Iya, terikat di sana. Nah, terus setelah itu ikut seminar Prof Mahmud juga ya. Pematerinya Profesor Mahmud jadi rektor juga. Beliau istilahnya memberikan semangat ya ketika sudah terjun nanti ke lapangan. Apa kata beliau? Kata beliau, mungkin ini sebagian mahasiswa ada yang tahu, sebagian ada yang tidak, karena
hanya kesempatan mungkin yang berbeda gitu ya. Inspirasi beliau gini katanya, kamu kalau jadi guru ataupun jadi mahasiswa UIN, jadilah insan-insan seperti rumput. Itu filsafat beliau gitu ya. Kenapa harus menjadi seperti rumput? Rumput itu ya bisa tumbuh di mana-mana. Contohnya ini. Misalkan dipakai ini apa namanya paving block ataupun pakai tembok gitu ya. Tapi di sela-sela kesempatan rumput itu akan tumbuh. Ketika ada hujan pasti rumput itu tumbuh kembali. Kamu sebagai mahasiswa mengalami kegagalan misalnya, baik secara jadi mahasiswa ataupun nanti ketika sudah mengamalkan ilmu itu. Tetapi jangan lupa perkataan saya, kamu harus tumbuh kembali seperti rumput. Ya, karena ketika rumput mendapatkan kesempatan maka dia jadi inspirasi bagi saya dan bagi ribuan mahasiswa yang mendengarkan perkataan itu. Yang saya ingat gitu ya, semasa beliau menjabat sebagai dekan dan naik 2014 menjadi UIN. Nah, ketika naik 2014 saya ketika itu semester berapa? Semester 17 kan? Ya masa-masa terakhir lah. Beliau masa-masa akhir beliau 67 kalau tidak salah. Jadi rektor UIN Sunan Gunung. Dan ya, sampai sekarang 2 periode kan? Iya, 2 periode. Itu masih teringat sama saya dan alhamdulillah saya ketika itu ya berjuang ya. Memang banyak halangan, rintangan, gangguan gitu ya yang saya hadapi, tetapi ya di sana juga saya bersyukur gitu ya. Sangat bersyukur sekali diberikan amanah oleh Allah bisa mengamalkan di kampus tercinta UIN Sunan Gunung. Berarti mungkin gini Kang Ahmad ya, dari sekian banyak motivator dan inspirator yang Kang Ahmad temukan, ada orang tua, kemudian dan yang lainnya, mungkin ada guru-guru, adalah salah satunya Prof Mahmud. Oh iya, betul. Itu Bisa beliau. jadi sampai sekarang hubungan Kang Ahmad dengan Prof Mahmud itu masih harmonis gitu ya. Ya kalau secara dohir mungkin beliau kan beda ranah gitu ya, tidak ketemu beda tapi alam. secara batinnya mungkin ada keterikatan lah gitu. Saya istilahnya beda rasanya lah gitu, beda rasanya. Kenapa? Karena ketika saya mau masuk S2 ini Kang, lanjut aja gitu ya. Lanjut aja ceritanya. Ketika saya mau masuk S2, saya kan pertama rekomendasi bukan dari beliau. Jadi istilahnya saya mau tes itu tidak keterima kan. Jadi tes daftar 400.000, rekomendasinya bukan dari beliau, tidak keterima di kampus pasca. Ketika kedua kalinya, nah saya ini harus ada ide nih. Ya, saya rekomendasi saya harus jadi dari rektor sendiri ya, dari Prof Mahmud. Ketika itu kan asistennya Pak Pepen. Pak Pepen itu orang Sukabumi kan. Jadi saya kenal ketika dulu S1 diajar juga sama beliau, sama Pak Pepen. Bilang Pak Pepen, ini saya mau masuk S2 nih. Saya datang ke gedung Al-Jamiah ketika itu. Mau apa kamu? Saya mau masuk Pak. Mana surat rekomendasinya katanya? Langsung gitu. Ini Pak, oke baik Bapak serahin ke Prof katanya. Gitu. Jadi langsung diterima sama beliau. Ketika itu ditandatangan, nih kamu bilangin aja ke TU-nya Pasca Sarjana. Ini dari Prof langsung katanya gitu. Berarti mungkin bisa ditarik kesimpulan ketika bagi teman-teman nih yang masih S1 sarjana kemudian memiliki keinginan melanjutkan ke Pasca Sarjana. Betul. Nah, kita harus memperhatikan siapa nih yang merekomendasikannya juga nih. Betul. Nah itu harus diperhatikan juga karena ya beliau kan di UIN orang-orang berpengaruh, apalagi rektor kan. Rektor itu wah luar biasa, pengaruhnya besar. Gitu seperti itu kan. Karena alhamdulillah ketika itu ya ketika saya masuk S2 di Pasca Sarjana tidak disengaja ya, ketika di lantai 2 kan dekat dengan kantornya di Pasca juga ada kantor rektor, ketemu sama beliau sama Pak Pepen asistennya, saya ketemu dengan teman. Ketika itu saya salaman cium tangan dan tidak disengaja teman saya itu mempotretnya dari depan. Saya tidak minta ke beliau katanya kan, tapi ketika saya cium tangan gitu ada di YouTube-nya, saya di YouTube channel Akan ya bisa dilihat. Saya cium tangan ke beliau dan dipotret ketika itu jadi momen saya kebanggaan gitu. Saya dipotret sama diabadikan.
Dan ketika itu saya ngobrol kurang lebih 1 jam curhat sama beliau. Jadi tujuan UIN ini, kata beliau ketika di Pasca ya, saya kan awal mulanya dia nanya jurusan apa, semester berapa di Pasca gitu ya, dan saya ceritakan ketika S1 dibimbing sama beliau juga gitu ya, aspirasi dari beliau nanya gini, Bapak dan birokrat UIN ini khususnya ingin membuat ya UIN ini menjadi lembaga wahyu memandu ilmu. Kan seperti itu kan. Ini ciri khas UIN sekarang kan. Wahyu memandu ilmu itu 2012 nggak ada. Belum punya ciri khas seperti itu. Tapi sekarang kan wahyu memandu ilmu itu jadi ciri khas UIN, jadi moto UIN istilahnya, wahyu memandu ilmu. Dan Bapak beserta tim birokrat ini ingin menjadikan ulama-ulama intelektual. Jadi mahasiswa-mahasiswa UIN ini yang hebat-hebat semuanya ingin menjadikan mahasiswa-mahasiswa yang ulama itu. Ulamanya, istilah keagamaannya dikuasai secara teknologinya, secara bidang umumnya gitu ya. Mereka juga tidak ketinggalan. Makanya itu jadi aspirasi saya gitu ya, bagi mungkin saudara-saudara di sana, ketika teman-teman yang sudah diterima di UIN dan teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan masuk. Itu benar, Mbak, sangat luar biasa itu Kang Ahmad. Kalau berbicara UIN kemudian pasti kan ada UIN Bandung ya. Betul. Wahyu kemudian ini merupakan kesinambungan antara dunia dan akhirat gitu. Dan kita sebagai muslim kan ya, sebagai muslim itu kan Kang Ahmad meyakini bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia, juga di akhirat. Nah, salah satu untuk bekal kita ya UIN. Betul. Ya. Jadi UIN itu tidak seburuk mungkinnya kalau mau memiliki, kan banyak nih statement ataupun anggapan di luar bener kata saya itu UIN sama itu juga radikal. Bahkan sempat saya baca ataupun di media, UIN Bandung itu merupakan salah satu universitas yang radikal gitu ya. Oh iya yang persentasenya tinggi banget gitu ya. Iya. Jujur saya ketika membaca itu tersentuh gitu, tersentuh. Ini respon spontan dari jiwa saya. UIN seperti ini ya di mata media gitu ya. Meskipun media siapa, tergantung siapa yang meliputnya gitu ya. Betul. Siapa gitu. Ini kayaknya benci banget nih sama UIN. Jujur saya tidak menerima ketika UIN dikatakan sangat radikal dan gitu. Justru emang ketika kalian memandang UIN, kalian harus memandang dasarnya. Jadi itu wahyu memandu ilmu. Kalau kalian memandang mahasiswanya beragam, beraneka ragam dengan aktivitasnya yang bermacam-macam gitu ya, itu jangan disebutkan UIN itu hanya mahasiswa UIN mungkin. Betul. Ya. Dan mungkin bisa dikatakan ketika ada mahasiswa nyeleneh kemudian keluar dari koridor ini wahyu memandu ilmu, betul. Jangan salahkan UIN. Bukan. Iya. Salahkannya pribadinya. Ya. Karena UIN-nya itu udah bagus, luar biasa, mantap gitu. Ya kurang lebih UIN dari 69 kan ya berdirinya kan. Udah banyak ulama-ulama mungkin yang ya kelihatan di Jawa Barat, luar Jawa Barat, yang dimana mereka juga menegakkan agama Allah gitu ya. Mereka sungguh-sungguh menegakkan agama Allah gitu ya. Banyak sekali alumnus yang sudah ya berhasil di kancah nasional maupun internasional gitu ya. Ya contohnya di kancah nasional yang sekarang gitu ya, yang Bapak Adi Hidayat ya. Tahu? Pak Adi Hidayat, beliau salah satu ustadz yang hafal Qurannya luar biasa itu. Kan beliau awal mula memang S1-nya bukan di UIN, S2-nya juga bahkan jadi di Sudan. Tapi karena konflik di Sudan, beliau pindah dari Sudan ke UIN. Kenapa beliau Adi Hidayat nggak ke UIN Jakarta? Kenapa beliau nggak gitu kan? Nggak UIN yang lain gitu kan banyak. Tapi beliau memilih ke UIN Bandung. Salah satunya beliau
saya ada fotonya ya. Itu kan teman dosen saya. Nah, 2012 di UIN, pindah dari Padang ke UIN dan S2-nya tamat di UIN. Jadi beliau sedikitnya banyak mengambil hikmah dari UIN, dari UIN Bandung ini. Bagus. Ya, banyak spendnya sekarang ya, apalagi menjadi ustadz yang alhamdulillah diakui tiap nasional dan internasional gitu ya. Ilmunya, kemampuannya luar biasa, itu juga dari UIN gitu ya. Dan selain itu juga kan banyak para politik ya tahu kan. Jadi yang kemarin beliau meninggal dari Sukabumi, wakil DPR di DPR 4 kalau salah, di bagian 4 itu kan dari UIN. Jadi politik-politik di Indonesia itu dari UIN, alhamdulillah banyak. Makanya saya mah ya bersyukur sekali gitu ya. Jangan alhamdulillah lah masuk UIN itu saya ingin menegakkan agama Allah gitu ya. Ingin bermujahadah, ingin berijtihad ya, mencari kesempatan dari di sela-sela ya di sela-sela kesempatan yang belum kita temukan di sana. Nah, sekarang bagian saya akan nanya ke Akang lagi kan. Benar. Nah, saya bisa mengambil kesimpulan ataupun hikmah yang telah Kang Ahmad ceritakan, terutama ini dari internal Kang Ahmad nih saya ambil. Berarti Kang Ahmad itu orangnya tuh gimana nanti, yang penting ada keberanian. Ada keberanian dulu saya. Ya. Saya punya statement, keberanian itu tanda adalah ketulusan. Tandanya ketulusan. Amin. Ya, keberanian itu adalah tanda ketulusan. Dan suatu saat nanti keberanian itu akan menghasilkan buah yang istimewa. Amin. Itu kesuksesan. Amin. Dunia dan akhirat. Semoga ada Kang Ahmad seperti itu. Ya. Amin. Dan selain itu juga saya kasih juga ya bagi teman-teman istilahnya ekonominya menengah ke bawah. Contohnya saya sendiri ya, saya alami, saya dari petani, saya dari Jampang ya, tidak tahu kota awal mulanya. Di kampung hanya satu orang saja gitu ya, kampung saya pemudanya. Tapi ketika kita bermujahadah, ketika kita sungguh-sungguh, Allah memberikan yang terbaik. Ketika kita manjada wajada istilahnya, kalau istilah kontor kan, barang siapa yang sungguh-sungguh maka akan berhasil. Saya dari semenjak SMP sampai perguruan tinggi itu mendapatkan bantuan ya, selain itu mendapatkan bantuan beasiswa lah bagi orang-orang menengah ke bawah. Makanya bagi teman-teman ya, bagi saudara-saudara, bagi sahabat-sahabat di sana yang misalkan ekonominya lemah, yang merasa misalkan saya makan nggak ada uang, jangan dulu mengarah ke sana. Yang penting sungguh-sungguh dulu. Pasti ada jalan. Ketika niat kita sungguh-sungguh ada jalan. Saya masuk S1 dan S2 itu mendapatkan S1 mendapatkan beasiswa ya dari IPA, dari Prodi, dari ya banyak duit itu, ada Jarum, BRI dan lain sebagainya ya. Terus bidik misi. Ketika S2 saya mendapatkan beasiswa, terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena ketika itu saya mendapatkan beasiswa 14 juta dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, itu ya yang saya alami. Makanya jangan takut teman-teman. Jika teman-teman ingin kuliah di UIN, ingin bersungguh-sungguh, ingin bermujahadah, ingin menegakkan agama Allah, ingin menegakkan agama Islam, niat dulu sungguh-sungguh. Lakukan dulu, cari cari kesempatan, cari peluang ya. Jangan diam, banyak bertanya. Itu kan, betul kan? Karena kalau mau bertanya di mana? Sesat di jalan, sesat di kota kan. Nah, itu mungkin ya. Sekarang mau saya lanjutkan lagi kepada Akang pertanyaan dari Akang. Karena Akang kan sekarang ya masuknya kalau tidak salah Akang di Usuluddin ya Kang ya? Ya, Usuluddin. Oke. Bagi teman-teman Usuluddin mungkin jadi inspirasi ya. Akang sekarang menjadi ketua Himas Baja juga ya. Periode 2019 kan, 2019. Oke. Silakan langkah-langkah apa yang akan tempuh, yang akan sampaikan kepada publik atau kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, supaya nanti kedepannya ada yang mau daftar di Himas Baja juga ya, ada yang mau masuk Usuluddin juga karena kan Usuluddin itu pondasi UIN. Oh iya, pondasi UIN Usuluddin itu. Kalau tidak ada Usuluddin UIN, aduh bukan ya. Iya. Oke, silakan kan sampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang ada. Oke. Gini Kang Ahmad ya. Setiap wadah organisasi termasuk baik ada
universitas, Betul. sekolah, lembaga dan yang lainnya memiliki surat tujuan. Nah, gitu kan. Kalau di apa aja ini kan bertanya apa aja kan ya? Ya, ada istilah mengaji, mengabdi Wah. melalui organisasi Betul, terhadap zat ilahi rabbi. Iya. Itu bagi saya ketika mendengar lirik ya Maras Sima Aswaja langsung tersentuh Kang Ahmad. Allah. Jadi yang mengantarkan saya istiqomah ataupun tetap bertahan di Hima Aswaja itu dorongan jiwa, dorongan Oh, hati tanpa iya. ada paksaan dari orang lain. Gitu. Nah, Iya, ini iya. mungkin yang disebutkan atau yang dikonsepkan sebagai apa itu cinta gitu. Cinta ya. Dikatakan cinta. Ketika ada di mengaji, mengabdi, kemudian kepada zat ilahi rabbi itu termaktub dalam Maras Sima Aswaja. Allah. Iya. Iya betul. Di samping liriknya yang istimewa, nadanya yang menyentuh, Kang Ahmad, maknanya pun mendalam. Saya jujur adanya kecintaan ke Hima Aswaja Betul. setelah saya mengkaji makna-makna lirik-lirik itu. Ya. Iya. Ya, makna-makna yang termaktub dalam